Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPS 1 akan menampilkan drama yang berjudul Pengejaran. Saya Shirley Putri berperan sebagai Mas Kun Sanjaya atau Herman. Saya Rania Ramadanti Aisyah Putri berperan sebagai Mardila. Saya Syafira Asna berperan sebagai Suhita. Saya Gina berperan sebagai narator. Sebuah ruang tamu yang cukup mewah. Di sebelah kanan tampak sebuah sofa, dua kursi, dan sebuah meja yang berhias jambangan bunga di atasnya. Agak ke belakang, menempel ke dinding, tampak sebuah rak buku yang hampir penuh berisi jajaran buku. Di sebelah kiri, ada sebuah kenap dengan sebuah telepon di atasnya. Di belakang sofa itu, berdiri sebuah lampu baca. Seorang perempuan parubaya tampak sedang duduk di sofa. Tangannya masih memegang sebuah buku, tapi pandangannya tampak lesu dan hampa tertuju jauh ke depan. Seorang laki-laki, suaminya mengibas-ngibaskan sapu tangan karena kegerahan menuju ke sebuah kursi. Belum sampai ia duduk, istrinya bangkit menuju ke jendela sambil melirik suaminya yang kegerahan. Gerah, Pak. Tidak, Dibuka ya jendelanya biar sedikit segar. tidak, jangan. Terlalu sesak hawanya, Pak, kalau ditutup. Mardila, jangan kataku, kembali engkau. Mengapa, Pak? Ada apa? Kau akhir-akhir ini cepat sekali marah. Mardila, aku tidak suka berbicara dengan engkau. Baiklah, Pak. Tunggu dulu, Ya, kau mesti peringatan Suhita, anak itu kian hari kian menjadi liar. ada apa dengan Suhita, Pak? Tadi pun dia mengeluh karena katanya kau marahi lagi. Sudah selayaknya kalau kau berdamai dengan dia. Dia yang harus berdamai dengan aku, anak itu seperti bukan anakku. Mengapa kau berperasaan demikian? Tak tahu aku, mulut anak itu semakin berbau racun. Barusan tadi dia berkata, rumah ini rumah penjara dan akulah kepala penjaranya. Adakah sesuatu yang salah? Engkau tidak tentram. Adakah yang salah? Aku bukan seorang yang lemah, aku kuat. Kalau kau bisa melarang Suhita bercampur gaul dengan kawan-kawannya yang sok tahu politik itu, nah baru tidak ada yang salah. Tapi itu pun tidak bisa menguntungkan kedudukanmu, bukan? Dengan aktifnya Suhita di kesatuan aksi, gengsimu bisa naik di mata umum. Saat ini, justru lagi memuja-muja perjuangan para mahasiswa itu. Kau bisa lepas dari sorotan dan gugatan. Coba, apakah tidak demikian menurut pendapatmu? Kau tidak punya wibawa. Maaf Bu, aku makan duluan. Kau akan pergi lagi. Pertemuan itu belum selesai. Aku pulang untuk sembahyang dan makan saja. Ibu menulis apa? Ini penting, Suhita. Sampaikan ini ke alamat yang tercantum. Sampaikan saja, sungguh. Kau jangan berbicara apa-apa dengannya. Kepada orangnya, kau mengerti? Baiklah, tampaknya penting betul ya. Tentu akan kusampaikan. Ada yang lain lagi? Duduklah, Suhita. Ibu ingin bertanya kepadamu. Soal apa, Bu? Suhita, bagaimana perasaanmu terhadap bapakmu? Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Ibu hanya ingin tahu perasaanmu kepadanya. Biasa. Tapi, mengapa tadi berkata kepada bapakmu bahwa rumah ini adalah rumah penjara dan bapakmu adalah kepala penjaranya? Mengapa, Suhita? Cukup beralasankah kata-katamu itu? Karena ayah selalu bertindak keras. Selalu main perintah saja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ayolah anakku, kau harus jujur kepada ibumu sendiri. Tidak karena yang lain, bukan anakku? Tidak? Tetapi, dengan kata-katamu itu, mengapa kau katakan penjara dan bukan yang lain? Itu hanya perumpamaan saja, Bu.
Mengapa kau memilih perumpamaan penjara? Kok tidak memilih yang lain? Lagi pula, mengapa kau suka perumpamaan segala? Coba jawab, Suhita. Oh, anakmu hanya merasa kebetulan saja memilih perumpamaan itu, Bu. Ibu ada apa? Mengapa ibu keberatan aku memakai perumpamaan itu? Baiklah, kau tidak setuju bapakmu diangkat jadi wali kota. Bukan begitu, Suhita? Oh, maksudku masih banyak calon yang lebih baik daripada ayah. Suhita, apakah bapakmu tidak cukup baik? Maaf, Bu, aku tidak bermaksud melukai hatimu. Mengapa kau memusuhi bapakmu sendiri, Suhita? Aku tidak memusuhi ayah, Bu. Ibu tentu maklum sendiri, bukan? Kita pada saat-saat seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, yang etikatnya baik, dan mau berkorban demi kepentingan rakyat, serta menjalankan kewajiban di segala bidang tanpa pamrih. Apakah bapakmu bukan pemimpin yang jujur? Bukan pemimpin yang sempurna etikatnya untuk membela rakyat? Kalau bapakmu bukan pemimpin yang sempurna dan baik, orang tidak akan mau menyerahkan kepemimpinan partai kepadanya, Suhita. Jabatan itu bisa dibeli dengan uang dan pembohongan-pembohongan. Ibu, soal itu, engkau bisa merenungkannya sendiri. Tapi, bukankah aku berhak menentukan apa yang layak aku perbuat? Tapi bukankah aku berhak untuk tidak menyukai seseorang termasuk ayahku sendiri kalau orang itu nyata-nyata? Dari mana kau dapat kata-kata tidak layak itu, Suhita? Dari hati nuraniku, Ibu. Hati nuranimu? Tidak mungkin. Hati nuranimu akan membisikkan kasih gratis seorang anak kepada orang tuanya. Tidak mungkin dari hati nuranimu. Suhita, berterus teranglah engkau. Adakah seseorang yang datang kepadamu dan menceritakan sesuatu yang buruk, yang membuat engkau tiba-tiba berubah sifat dan pandanganmu? Terus teranglah, Suhita, anakku. Jawablah, Suhita. Adakah seseorang yang datang padamu, Suhita? Seorang laki-laki, bukan? Bertangan satu, cacat, pucat, terpincang-pincang dengan tongkatnya. Ibu, dari mana ibu tahu? Dari mana? Bayangkan masa lampau, anakku. Masa lampau yang kini menundingkan telunjuknya ke muka kita semua. Yang akan mengadili kita semua. Engkau sadarlah, Suhita, anakku, bahwa bapakmu dalam bahaya, akan jatuh, akan dihina-hina di mata zaman kini. Ibu, Kau tahu, laki-laki yang datang kepadamu itu adalah setan. Iblis yang akan melahap kebahagiaan keluargamu, yang akan menghancurkannya. tidak, bukan. Ibu keliru. Dia bukan iblis, dia bukan orang jahat. Dari mana kau tahu bahwa dia bukan orang jahat? Dari mana kau tahu, Suhita? Matanya menatap aku dengan kasih sayang yang tulus, lembut dan ikhlas. Belum pernah aku terima tatapan yang demikian lembut, bahkan dari ayahku sendiri. Aku ingat pagi itu, kurang lebih sebulan yang lalu. Orang itu datang kepadaku di sekolah. Engkaukah Suhita? Tanyanya. Tubuhnya yang tidak sempurna, tangannya tinggal sebelah dan yang sebelah lagi menopang tongkatnya. Kekurangan pada tubuhnya itu seperti tidak ada jika aku melihat mata pada sinar matanya. Mata penderitaan yang meluluhkan kemanjaanku sebagai putra orang terhormat dan berkecukupan. Dia hanya menatapku. Jangan takut, katanya lagi. Aku hanya sisa dari masa lampau. Bayangan buruk yang pernah kau lihat pada generasi tua, tetapi juga yang terbaik dari sisa patriotisme yang kini telah jadi pudar. Kemudian dijabatnya tanganku erat-erat seperti tidak akan dilepaskannya lagi. Terima kasih, katanya. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Terima kasih, anakku. Telah kulihat kau turun di jalan-jalan seperti kami dulu. Juga menyuruhkan tuntutan seperti kami serukan. Memperjuangkan kembali apa yang kami perjuangkan dulu. Menyerahkan nyawamu seperti menyerahkan nyawa kami. Terima kasih, anakku. Engkau telah menghidupkan jiwa kepada jiwa kami ke dalam jiwamu. Aku ingin menangis melihat berjuang yang cacat itu. Aku ingin memeluknya, mendekapkan kepalaku kepadanya yang bertubuh cacat, tetapi mempunyai jiwa pejuang yang gagah itu ingin kuucapkan janji. Cukup, Suhita. Engkau telah kena sihirnya. Baiklah, Ibu. Jangan pergi dulu. Maafkanlah aku, Ibu. Namun, kejadian ini terlampau berat buatku dan terlampau pahit. Kejadian apa, Suhita? Kejadian apa? Laki-laki itu bercerita apa padamu? Ibu ingin tahu. Bercerita apa, Suhita? Tentang ayah.
Baiklah, Swita. Engkau anakku. Anakku. Baiklah, Bu. Aku harus pergi. Kawan-kawanku di markas tentu sudah menunggu. Lagi pula, surat ibu harus segera aku sampaikan, kan? Engkau anakku, Swita. Ya, Bu. Kau tidak boleh marah pada ia, nak. Tidak, Bu. Baiklah, sampaikan surat itu secepatnya. Baik, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.